Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita meneruskan tentang adab dalam berpuasa yang disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kata beliau, daripada adab berpuasa, jangan kita memperbanyak makanan dan jangan memperbanyak tidur di siang hari. Makan ketika buka ataupun sahur itu sekedarnya aja, jangan diperbanyak. Dan tidur sekedarnya kayak biasa aja, jangan diperbanyak. Nah, itu pesan beliau, adab dalam berpuasa. Supaya apa? Supaya dia merasakan rasa lapar itu bagaimana, rasa haus itu bagaimana. Kalau kita makan sahur makan 3 piring, buka makan 3 piring, belum lagi kuenya, belum lagi minumannya dan lain sebagainya, esnya, buahnya lain sebagainya. Tentu kita tidak akan merasa lapar. Ramadan keluar kita tambah gemuk. Yang seharusnya orang berpuasa itu kan sering merasakan lapar. Nah, itulah. Maka kita tidur sekedarnya aja, makan, minum sekedarnya aja. Jangan diperbanyak supaya merasakan lapar dan haus. Dengan itulah nafsu dan jiwa kita akan terdidik. Syahwat kita akan melemah sehingga mudah untuk kita kendalikan. Karena kita perlu untuk mengendalikan nafsu kita agar dia terbiasa dalam berbuat taat kepada Allah. Kita perlu berbuat taat karena itulah bekal kita untuk di akhirat. Dunia ini tempat kita beramal dan kita sulit untuk beramal jika kita tidak membiasakan nafsu kita. Karena beramal itu perlu kesabaran. Perlu kita mendidik nafsu agar terbiasa dalam berbuat taat sehingga mudah baginya. Kata Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Yang paling berat, sabar meninggalkan maksiat. Syahwat ini dan syaitan suka berbuat maksiat, suka melakukan kesenangan dunia. Nah, dan itu melalaikan kita daripada akhirat. Kita mengejar dunia, ingin mendapatkan kesenangan dunia, tapi akhirat kita lalai. Ibadah kita tinggalkan, zikir kita tinggalkan, salat wal iyadu billah bahkan ditinggalkan yang Allah fardukan kepada kita. Maka kita perlu untuk mendidik nafsu dan jiwa kita supaya terbiasa, suka, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran, perlu pendidikan. Di bulan Ramadan kita menjaga mata kita, lisan kita, telinga kita, perut kita, kemaluan kita daripada berbuat maksiat. Maka setelah Ramadan berlalu kita akan mudah karena sudah terbiasa meninggalkan semua kemaksiatan tadi. Setelah berlalunya Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bisa mengendalikan diri kita untuk meninggalkan maksiat. Dan yang kedua, sabar melakukan ketaatan. Tidak bisa orang berbuat taat kecuali dia memiliki kesabaran dalam melakukan taat tersebut. Karena berat, ya, bangun subuh, wudu, kan, salat subuh atau pergi ke masjid, nanti zuhur wudu lagi, bangun lagi ke masjid lagi, asar begitu pula, maghrib, isya, itu perlu kesabaran. Tapi siapa yang bersabar, dia yang mendapatkan keberuntungan. Dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau melakukan itu semua, dia adalah orang yang rugi, yang menyesal di kemudian hari. Minta kembalikan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin berbuat taat, saya ingin menjadi orang yang soleh. Sudah terlambat, kata Allah. Engkau pun jika engkau kembalikan ke dunia, engkau akan kembali seperti biasa. Nah, maka dari itu pendidikan nafsu dan jiwa itu penting. Yang ketiga, sabar menerima bala, musibah ataupun ujian yang kita rasakan di dunia ini. Sehingga kata Habib Abdullah Al-Haddad, jika cara berpuasa kita tadi seperti itu,
tidur sekedarnya, makan sekedarnya, kita merasakan lapar dan haus, dan kita meninggalkan kemaksiatan, nah hati kita akan terang, akan bercahaya. Hati kita akan bercahaya. Dan itulah sirnya puasa. Artinya hikmahnya berpuasa dan maksud tujuan berpuasa itulah untuk mendidik jiwa dan nafsu kita. Dan lagi kata beliau, daripada adab berpuasa agar menghindari kemewahan dunia. Menghindari kemewahan dunia dari segi apapun. Seperti makan makanan yang banyak, makan makanan yang enak, minuman yang enak, serba hidup dalam kemewahan lebih daripada hari-hari yang lainnya. Itu kita hindari, kata Habib Allah Al-Haddad. Minimalnya kemewahan di dalam bulan Ramadan itu seperti hari-hari biasanya. Hari biasa kita misal makan ya sekedarnya, maka seperti itu di bulan Ramadan itu paling minimal. Kita makanan di bulan Ramadan seperti makanan di selain bulan Ramadan, seperti biasa. Makan, ya kan, ada nasi, ada lauk, ada air. Sudah. Jangan berlebihan, jangan bermewah-mewahan. Nah, tapi yang lebih diridhai lagi jika kita di bulan Ramadan ini menjauhi yang namanya syahwat nafsu tadi. Maka jika melakukan itu akan nampak dampak yang besar dalam pencahayaan hatinya. Nah, dalam pencahayaan hatinya. Adapun orang-orang yang menjadikan adat di bulan Ramadan ini adat bermewah-mewahan dari segi makanan dan dari segi pakaian dan lain sebagainya yang tidak biasa mereka lakukan itu di selain bulan Ramadan, kemewahan tersebut mereka lakukan di bulan Ramadan, maka itu ketahuilah adalah tipuan syaitan. Itu adalah tipu daya syaitan yang masuk ke dalam hati kita sebelum bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan aku ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisikan syaitan membisiki kita sebelum bulan Ramadan agar kita bermewah-mewah, bersenang-senang di dalam bulan Ramadan. Itu adalah tipu daya syaitan, kata beliau. Syaitan itu hasud kepada kita, dengki kepada kita, maka dia lakukan tipuan itu supaya kita tidak mendapatkan dampak dari berpuasa. Dampak baik dari berpuasa kita tidak dapatkan. Dengan bermewah-mewah dan melakukan kesenangan nafsu dan jiwa kita tadi, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan puasa dan tidak akan nampak pada diri kita cahaya yang Allah berikan kepada kita, mukasyafat, pembukaan sesuatu yang Allah nampakkan kepada kita. Itu seperti ilmu laduni atau lain sebagainya tidak akan kita dapatkan jika di bulan Ramadan kita tidak berpuasa sebagaimana mestinya. Maka seharusnya dalam bulan Ramadan itu kita lebih menampakkan khusyuk, ialah tawadhu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bernikmat-nikmat dengan bermunajat di tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bernikmat dengan membaca Al-Qur'an, kita bernikmat-nikmat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kebiasaan para orang-orang saleh terdahulu. Mereka mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh dan mereka menjauhi daripada kesenangan dunia. Dan sebahagian daripada adab berpuasa juga tidak memperbanyak daripada melakukan urusan duniawi. Melainkan kita kosongkan kesibukan kita khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kesibukan pekerjaan yang darurat kita lakukan. Misalkan bekerja di perusahaan, kalau tidak melakukan pekerjaannya akan dipecat. Sedangkan dia perlu untuk menafkahi anak istrinya. Nah, itu jangan ditinggalkan. Silahkan itu kerjakan, tidak apa-apa. Tapi selebih dari itu, jika ada waktu luang, ada waktu kosong, gunakan untuk beribadah. Terutama sholat tarawih berjamaah di masjid. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena bulan Ramadan
itu kedudukannya dari seluruh bulan seperti hari Jumat dari seluruh hari. Dari hari yang 7 Sayyidul Ayyam, hari yang paling unggul, pemimpin seluruh hari adalah hari Jumat. Maka Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, pemimpin seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Maka mari kita khususkan hari Jumat kita hanya untuk akhirat dan bulan Ramadan kita hanya untuk akhirat. Hari yang lain silahkan untuk dunia dan akhirat. Bulan yang lain silahkan untuk dunia dan akhirat. Tapi bulan Ramadan dan hari Jumat kita khususkan hanya untuk urusan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.